Alhamdulillah, peserta BC Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama-sama pemaparan program RPL BC Online yang alhamdulillah dan mudah-mudahan kepada teman-teman sekalian ataupun peserta webinar BC Online yang ingin bergabung bersama kami yaitu program RPL bisa menghubungi di nomor admin nanti ataupun melalui chat. Alhamdulillah, tiba saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi perihal tema yang akan kita sampaikan, yaitu kaidah penting dalam memahami bahasa Arab, yang akan dibimbing langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Hawari LC MEI. Kepada beliau, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat kami serahkan pada beliau. Tafadhal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Ayuhal musyahiduna wal musyahidat, ya, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda kini berada. Pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin kita bisa dipertemukan dalam Zoom meeting di acara BC Online, ya. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah tentang kaidah penting memahami bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab gitu? Tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Mandarin, tidak bahasa Portugis, Spanyol, atau bahasa-bahasa yang lain, tapi bahasa Arab. Ya. Karena kita sebagai seorang Muslim punya hubungan yang erat, kaitan yang kuat dengan bahasa Arab. Ya, setiap kita seorang Muslim setiap hari kita menggunakan bahasa Arab. Bahkan tidak sah kalau kita sholat menggunakan selain bahasa Arab. Ya, berarti setiap hari kita sudah berinteraksi, sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan apa? Bahasa Arab. Gak boleh kita sholat dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia. Gitu, meskipun kita orang Indonesia ataupun misalnya orang Malaysia, Singapura, Cina, dengan bahasa masing-masing tidak. Tapi labud, ya, bilughatil arabiyyah, wajib dengan bahasa Arab. Nah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi belajar bahasa Arab sebagaimana di materi yang sudah mungkin di-share, ya, oleh para panitia. Ada beberapa urgensi. Pertama dari sisi agama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dari sekian ribu bahasa. Dipilih bahasa Arab. Karena apa? Keutamaannya sebagai lughatuddin, bahasa agama. Agar kita berakal, memahami bahasa tersebut, ya. Dan ini bahasa Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah nanti akan sampai kepada surga, bukan hanya di dunia saja. Kemudian kunci memahami ajaran Islam dengan benar itu dengan bahasa Arab. Banyak istilah-istilah syar'i, apalagi kalau ingin istimbat al-ahkam, kita ingin menggali hukum-hukum Islam, maka kuncinya adalah bahasa Arab. Ya, menjaga kemurnian akidah dan ibadah. Ya, tadi ibadah banyak bacaannya dengan bahasa Arab. Ya, meningkatkan kekhusyuan.
Seandainya kita memahami setiap bacaan yang dibaca imam ketika sholat berjamaah, atau yang kita baca, kita renungkan dalam sholat, insya Allah tambah khusyuk. Ya, ayat-ayat yang kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita tadaburi, insya Allah tambah khusyuk dengan memahami bahasa Arab, meneladani generasi salaf ya. Saya sepilkan para pemirsa yang budiman, ini menarik ya, dari buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ini sangat populer sekali ya buku ini. Ada beberapa urgensi di sini. Anna lughatal arabiyyah minad din, ya, bahwa bahasa Arab itu bagian dari agama. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma'lumun anna ta'allumal arabiyyata wa ta'limal arabiyyah fardun 'alal kifayah. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa belajar dan mengajar bahasa Arab itu bagian dari fardun 'alal kifayah. Jadi harus ada umat Islam yang belajar dan mengajar bahasa Arab. Ya. Wa qala aidan inna lughatal arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Mengetahui bahasa Arab itu suatu kewajiban. Fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun. Kenapa? Karena untuk mempelajari kitab dan sunnah, memahami. Nggak mungkin kita bisa paham dengan paham yang bagus tanpa bahasa Arab, nggak mungkin itu. Ya, mungkin kita bisa dengan terjemah, iya, tapi berbeda mereka yang memahami teks ya, dalil-dalil dengan bahasa Arab dengan terjemah. Wala yufamu illa bil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ya. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu dengannya, maka hukumnya menjadi wajib. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi wajib juga. Yang kedua, ma'rifatuha tahmi minal wuqu' fi syubhah wal bidah. Memahami bahasa Arab itu menjaga kita terjatuh dari syubhat, kerancuan dalam beragama dan kebid'ahan. Mengadakan hal-hal yang baru, misalnya sholat bisa dikreasikan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris ya. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, waqad wajadtu salafa qabla Syafi'i. Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa belajar bahasa Arab itu bisa menghilangkan kejahilan ya. Ma jahilan nas walakhtalafu ila litarkihim lisanal Arab. Tidaklah umat Islam itu bodoh kecuali setelah meninggalkan bahasa Arab, dan banyak ikhtilaf. Kemudian aku mendapati generasi salaf ya, mereka mengisyaratkan sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i ya, min anna sababal ibtida wal jahl bilisanil tarku bilisanil Arab ya, bahwa meninggalkan bahasa Arab itu bisa menyebabkan kebodohan dan membuka pintu kebid'ahan. Kemudian ma'rifatul lughatil arabiyyah sababun min asbabit taisir. Mengetahui bahasa Arab itu memudahkan memahami agama ya. Al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahlihi. Berbicara dengan bahasa Arab itu adalah syiar Islam. Dimanapun kita berada umat Islam, ketika berbicara dengan bahasa Arab nyambung gitu ya, sebagai lughatul wahdah ya. Bahasa persatuannya umat Islam adalah bahasa Arab. Quwwatuha sababun li'izzil Islam wal muslimin ya. Dengan kita menguatkan bahasa Arab menyebabkan atau menjadi sebab izzah kemuliaan umat Islam gitu ya. Kemudian al-lughatul arabiyyah min aqwar rawabit bainal muslimin. Jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu ikatan yang paling kuat antara kaum muslimin. Ta'limul lughatil arabiyyah min ahamil wasail li'aradi thaqafah al-islamiyah. Jadi belajar bahasa Arab ini adalah salah satu sarana untuk memahami wawasan tentang keislaman.
Dari sisi pergaulan internasional ya, bahasa resmi PBB ya, itu sudah masuk bahasa Arab. Kemudian karir global ya, kalau kita bisa berbahasa Arab ya, ada puluhan negara yang menggunakan bahasa Arab ya. Akses kepada kitab-kitab klasik. Ada yang namanya Barnamij Al-Maktabah Syamilah. Itu ada ribuan, mungkin ratusan ribu kitab di situ. Masadir Islamiyah. Kalau kita nggak memahami ya repot ya. Walaupun sekarang ada AI gitu kan, bisa, tapi berbeda sekali ya. Ada zauq, rasa yang berbeda dengan mereka yang memahami bahasa Arab. Kemudian mohon maaf ya, identitas kebanggaan umat Islam. Ada keunikan bahasa Arab biar kita semangat ya. Sisi linguistik ya, dari sisi bahasa, kosakatanya itu salah satu bahasa terkaya di dunia ini. Ya, kata pedang saja atau saif itu ada ratusan sinonim atau istilah. Muradiful kalimat ya. Jamal juga begitu. Onta itu ada yang mengklasifikasikan, menamakan berdasarkan sifatnya, umurnya, jenis kelaminnya. Itu apa? Jamal. Ya. Kemudian katanya mencapai 8.000 entry. Ya. Kemudian jumlah kosakatanya diperkirakan mencapai 12 juta kata itu ya. Kemudian dari struktur akar kata ya. Di sana ada judhur kalimah, ada akar kata. Dari satu akar kata itu nanti kalau kita masukkan ya ke dalam ilmu shorof, nanti bisa puluhan ya berdasarkan domair atau kata ganti. Ya, misalnya kata kataba gitu kan, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum ya, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Ya. Belum fi'il mudhoreknya, belum fi'il amrnya ya. Belum nanti isim zaman, isim makan, isim maf'ul, isim fa'il ya. Dari satu kata saja itu bisa dikembangkan menjadi puluhan kata. Ini uniknya bahasa Arab. Gitu ya. Jadi kita paham satu kata bisa derivasinya, istiqoknya itu ada puluhan itu ya. Kemudian ada namanya i'rab ya, kedudukan kata di dalam satu kalimat gitu ya. Dan ini perubahan harokat akhir di dalam kata tersebut, kadang dibaca fathah, kadang dibaca kasroh, kadang dibaca sukun. Itu sesuai dengan kedudukannya. Jadi tidak sembarangan, walaupun tidak ada harokatnya, tapi tidak ada syakalnya ya. Kitab orang Indonesia mengatakan kitab gundul gitu ya, atau kitab botak mungkin kalau di Malaysia gitu ya. Jadi itu bisa dibaca dengan benar, harokat fathah, kasroh, doma atau sukun ya. Ada yang namanya balaghah ya, balaghah ya. Dalam bahasa Arab keindahan tentang retorika, saja, keseimbangan ya, majas di situ, penempatan kata gitu ya. Dari sisi jumlah penutur dan persebaran gitu ya, bahasa Arab dituturkan oleh sekitar 550 juta. Di Indonesia saja itu umat Islam hampir ya, mayoritas itu ya secara ini memahami ya tentang bahasa Arab, walaupun sehari-hari seperti bacaan sholat Al-Fatihah gitu, saya yakin gitu ya, jutaan orang gitu kan, walaupun mereka bukan native speaker gitu kan, bukan penutur asli ataupun aktif dalam berbahasa Arab. Setidaknya setiap hari berinteraksi dengan bahasa Arab ya, lebih dari 25 negara dan dipelajari sekitar 1,5 miliar orang ya, termasuk dalam 5 besar bahasa dengan penutur terbanyak di dunia setelah bahasa Inggris gitu ya. Kemudian wilayah penggunaannya ya, resmi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Mesir ya, Aljazair, Sudan, Libya, Maroko ya, Tunisia, itu dengan bahasa Arab ya. Nah, tentu yang ini ya, Saudi Arabia jelas ya, Yaman, Oman, Dubai ya, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa internasional resmi di PBB itu sudah masuk ya, dipakai secara luas.
Nah, ini jadi ada benefit yang begitu banyak ketika kita belajar bahasa Arab ya. Dan keunikan lainnya ya, bahasa Arab itu sampai sekarang bertahan ya, dan bahasa wahyu. Kemudian pengaruh besar terhadap bahasa dunia lain. Dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali, mungkin ribuan kata yang diserap dari bahasa Arab. Di bahasa Indonesia ada kursi. Kursi bahasa Indonesianya ya kursi, bahasa Arab kursi. Kursi. Iman, takwa, sabar, sholat, kitab, diwan, rois, ya, rakyat, ra'iyah. Gitu kan, banyak sekali ya kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini para pemirsa yang budiman ya. Nah, pentingnya memahami kaidah bahasa Arab yang pertama ya. Ahamul asbab allati taj'alu dirasah qawaid wa asasiyatil lughah al-arabiyyah darurah. Kenapa memahami ini penting ya, darurat itu. Pertama, fahmun nusus ad-diniyah wal adabiyah bidiqqah. Untuk memahami teks-teks agama, yaitu dalil-dalil agama ya, ataupun sastra yang suka sastra bahasa Arab ya, dengan cermat. Ya, dengan apa namanya? Cermat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, binaul jumal bisyaklin sahih wa mutanasik. Bisa membentuk kalimat ya, mengucapkan kalimat dengan benar ya. Begitu juga koheren, sinkron. Yang ketiga, tajanubul akhta asya'i'ah fil kitab wa nutq ya. Menghindarkan kesalahan yang banyak terjadi di dalam menulis dan mengucapkan. Itu ya. Pernah sempat ya di Indonesia itu viral seorang dai ya. Itu ustadz ya, ceramah disebar di YouTube ya. Kemudian mengkritisi Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah ya. Itu kenapa diartikan Al-Qari'ah itu hari kiamat, padahal itu membaca gitu ya. Artinya harusnya membaca, ini salah kaprah gitu ya. Ya la haula wala quwata illa billah ya. Nah, ini apa? Tajanubul akhta asya'i'ah ya. Menghindarkan kesalahan yang seringkali terjadi dalam membaca maupun mengucapkan. Ta'zizu maharati tafkir an-naqdi wa tahlil ya. Menguatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Terutama mahasiswa-mahasiswi gitu ya yang kuliah di jurusan hukum Islam ya, ekonomi syariah gitu kan. Seringkali dihadapkan dengan nas-nas ya, dalil-dalil yang membutuhkan istimbat di situ, terutama terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, ini pengetahuan terhadap bahasa Arab itu sangat penting sekali ya. Kemudian tahsinu maharatil qiraah wal kitabah bisyaklin fa'al ya. Untuk memperbagus kompetensi ya, membaca dan menulis ya secara aktif gitu kan. Kemudian yang terakhir al-hifaz 'ala turath ats-tsaqafi wal lughawi, menjaga keanekaragaman ya, kekayaan budaya, begitu juga kekayaan tentang bahasa Arab itu. Ada 8 kaidah penting tentang bahasa Arab yang ini ya, seharusnya kita pahami ya kalau ingin kita ta'ammuk dalam bahasa Arab. Ada kaidah i'rab, tahdidu mawaqi' al-kalimat fil jumlah, bisa menentukan. Kalau di dalam bahasa itu kedudukan kata, ada subjek, ada predikat, ada objeknya, ya. Nah, itu apa? Ada i'rab, ini apakah mubtada atau khobar atau fa'il atau fi'il gitu kan, atau maf'ul, ya itu apa? Ada di dalam i'rab. Ya, bisa ditentukan itu kedudukan kata-kata di dalam kalimat itu. Yang kedua an-nahwu. Nah, ini tentang gramatikal, ilmu tentang gramatikal. Ya, tanzimu tarkibul jumal wa rabtil kalimat. Bagaimana menyusun kalimat dengan benar. Ya, ilmunya ada di nahwu. Dan bukunya sangat banyak ya, kalau kita rinci nanti akan melebar gitu. As-sarf, ya, tasriful afal wal asma.
derivasi kata baik kata kerja maupun kata benda. Bagaimana memecah kata, gitu kan? Bagaimana menggunakan kata sesuai dengan kata ganti orangnya. Ana aktubu, huwa yaktubu, ya. Anti taktubina, misalnya begitu. Itu dia apa namanya? Sesuai berubah, ya. Sesuai dengan apa? Domir atau kata gantinya. Al-imla, qawaidul kitab as-sahihah, bagaimana menulis dengan benar. Itu at-taraqib, al-jumal ismiyah wal fi'liyah. Ya, dibedakan di situ kalimat fi'il, kalimat isim. Ini kaidah dalam bahasa Arab begitu. Kalimat ada dua kalimat, ya. Fi'il maksudnya ini ya, bentuknya fi'il, ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu aja, ya. Kemudian mufrodat. Mufrodat itu kosakata. Ikhtiyarul kalimat al-munasibah. Bagaimana memilih kata yang tepat, ya. Kemudian tatabuk, tawafuk fil adat wal jins, ya. Jadi kesesuaian di dalam bahasa Arab itu gender itu diperhatikan, ya. Laki-laki dan wanita itu dibedakan, ya. Baina dzakar wal untha, muannas mudzakkar itu dibedakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia aku, ya apa namanya, kemudian kamu, ya. Kamu itu ya kamu, laki-laki atau wanita tidak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Arab, kamu, ya, laki-laki, anta, satu orang. Ya. Kamu perempuan, anti, ya, satu orang. Ya. Dalam bahasa Indonesia enggak. Dalam bahasa Inggris enggak, ya. Ya, dibeda, tidak, ya. Nah ini gender diperhatikan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian al-balaghah, ya tadi ya bagaimana menghiasi perkataan, ya. Kemudian menyusun kata-kata yang indah, ya. Bahkan mungkin bisa ada sajaknya di situ, ilmunya balaghah itu, ya. Ini ya kaidah tentang nahwu misalnya. Kita rinci sebentar gitu, ya. Al-jumlah al-ismiyah tadi, ada kalimat isim. Tatakawanu min mubtada wa khobar, begitu aja sebenarnya kaidahnya itu mudah. Jadi insight-nya adalah bahasa Arab itu yang harus kita bangun adalah bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu berkah. Bahasa Arab itu mengantarkan kita kepada jannah, ya. Kalau kita misalnya ikut seminar, webinar, ya, oleh para ini ya, para mungkin motivator. Seminar bebas hutang dalam 1 minggu atau 1 bulan. Sekian hari gitu kan. Apakah ketika seminar itu nanti dikasih langsung hutangnya bebas? Kan enggak. Setelah mengikuti mungkin orang cuma dikasih apa mindset ternyata, ya. Orang ngikutin webinar eksklusif menjadi seorang miliarder gitu, ya. Apakah begitu seminar itu langsung jadi miliarder? Kan enggak. Sebenarnya cuma dikasih mindsetnya, ya. Intinya kalau hutang itu kan dibayar apapun jurusnya atau metodenya. Begitu juga bahasa Arab, intinya itu dipelajari dan dipraktekkan gitu, ya. Dan kaidah-kaidah ini hanya membantu saja, ya. Jumlah fi'liyah, ya, tabda'u bi fi'lin wa tatakawwanu min fi'lin wa fa'il wa maf'ul. Itu kaidahnya begitu. Jumlah fi'liyah itu harus diawali dengan fi'il, ya. Kemudian ada fa'ilnya, ada maf'ulnya yang sempurna begitu. Bisa ditambah keterangan nanti, keterangan atau dzaraf, zaman atau makan, ya. Kemudian al-mubtada wal khobar ini jumlah ismiyah, ya. Al-qawaid allati tadhbutuhuma min haitsul i'rab, gitu kan. Kemudian al-af'al an-naqisah mithlu kana wa akhwatuha, ketika masuk ke dalam isim. Ini terlalu ini ya memang, ya, teknis gitu, dan memang harus begini. Kita kalau pengen menguasai bahasa Arab nggak mungkin tidak belajar hal-hal seperti ini, ya. Lalu an-na'at wal man'ut, ya, sifat mausuf, ya. Kalau satu orang, ya, sifat mufrad harus mufrad, ya. Kalau mudzakkar apa namanya, mudzakkar mudzakkar, jamak jamak, jamaknya perempuan perempuan, mutsana mutsana, yang ganda ganda gitu, ya. Jadi ada keserasian di dalam gender, begitu juga jumlahnya. Ada keserasian itu, ya. Kemudian al-idhafah, ya, al-alaqah bainal mudhaf wal mudhaf ilaih, ya. Dua kata yang disandarkan menjadi satu. Seperti dalam bahasa Indonesia juga ada kan. Misalnya ada rumah, ada sakit. Kalau sudah jadi kata rumah sakit, yaitu hospital, gitu kan. Rumah sakit. Kemudian
rumah, makan, dua kata yang berbeda. Rumah ma'ruf ya, makan ma'ruf, rumah makan restoran ya. Begitu juga dalam bahasa Arab ya, ada bait Allah, baitullah ma'ruf, baitullah ya, Ka'bah atau al masjid gitu kan ya. Itu ya, dua kata yang disandarkan jadi satu, maknanya satu. Jadi al-idhofah, namanya mudhaf wal mudhaf ilaih ya. Al-fa'il wa naibul fa'il ya, pelaku dan ya, pengganti pelaku. Kalau di dalam bahasa Arab ada naibul fa'il ya, dengan fi'il majhul nanti ya. Al-maf'ulat, macam-macam objek ya, ada maf'ul bih ya, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi ya, maf'ul li ajli ya. Ada huruf, ada huruf nasab, ada huruf jar ya, dan jazm dan lain sebagainya. Nah, secara umum kompetensi standar belajar bahasa Arab itu ada 4 secara umum ya. Ada yang disebut dengan fahmul masmu', itu memahami yang didengar. Kemudian maharatul kalam, kompetensi berbicara gitu kan. Kemudian ada qiraah, mampu membaca dengan benar. Ada kitabah, mampu menulis dengan benar. 4 ini sebenarnya ya, tapi yang paling utama adalah berbicara ya. Dari sekian itu yang pertama, bahasa itu memang digunakan untuk bicara ya. Sebenarnya kalau belajar dalam versi-versi bahasa, buku bahasa Arab itu yang lebih ditekankan adalah bisa ngomong gitu ya, karena itu untuk menyampaikan dengan benar gitu. Yang mungkin bisa ditambah bagi kita ghairu natiqina biha, bukan native speaker langsungnya, dengan menerjemahkan yang benar, kemampuan menerjemah ya, menerjemah dengan benar ya. Ini juga penting ya, karena terjemah ini bisa membantu kita di dalam memahami yang benar ya. Begitu juga dalam berdakwah, menyampaikan kepada orang yang tidak atau belum memahaminya, mau tidak mau dengan terjemah gitu ya. Nah ini ya, terutama untuk orang awam. Kendalanya apa sih biasanya kalau orang belajar bahasa Arab ya? Tadi kaidah-kaidahnya ya, kendalanya pertama fokus metode terjemah teks gitu kan. Ya sehingga harus buka kamus begitu ya. Justru kalau kita merujuk buku-buku yang digunakan untuk belajar bahasa Arab yang kelasnya internasional itu, kalau ada santri atau siswa menanya tentang mufrodat, kosakata itu, kalau bisa jangan diterjemahkan. Terjemahkan itu jurus terakhir gitu ya. Dicari muradiful kalimat, kata yang cocok gitu kan, dijelaskan dengan isyarat, dengan ta'bir gitu kan, dengan ungkapan gitu ya. Begitu ya. Kemudian fokus pada kaidah gramatikal gitu, ini juga kendala, sehingga orang disibukkan dengan kaidah-kaidah tadi seperti nahwu ya, yang banyak sekali. Kalau belum paham nahwu secara total sehingga susah gitu kan. Kendalanya itu biasanya habis di nahwu. Nahwu pun juga berjenjang ya, ada yang dari mubtadiin sampai ke tingkat mahir gitu kan. Bukunya juga banyak gitu kan, lama, sehingga ketika orang belajar gramatikanya terlalu lama, akhirnya jawanib yang sisi-sisi yang lain itu akhirnya diabaikan gitu kan. Makanya banyak kalau di Indonesia itu ada pesantren yang fokusnya hanya gramatika saja, menghafal alfiyah, bahkan lalaran dari belakang sampai itu bagus, itu nggak menyalahkan hal tersebut. Tapi ada jawanib ya yang mungkin kurang biasanya. Ada juga yang speakingnya bagus, tapi kaidahnya ini yang bagus adalah menggabungkan tadi empat maharah ya, yang ada tadi, 4 maharah atau kompetensi utama tadi. Kurang praktik gitu kan. Kalau kita belajar bahasa Arab walaupun stay ya di Saudi ya, selama 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita nggak mau ngomong bahasa Arab, percuma ya. Kita belajarnya ya kurang dapat faidah yang banyak ya. Dimasukkan ke dalam satu lembaga atau pondok tapi nggak mau ya mempraktikkan bahasa Arab, ya biasanya itu ya nggak maksimal hasilnya gitu.
Tidak ada native speaker ya, tapi sekarang banyak solusinya, banyak native speaker. Kita bisa buka podcast dengan bahasa Arab. Nanti insya Allah saya gitu ya, kita share ya podcast menarik dengan bahasa Arab fusha. Itu bagus ya. Tidak istiqomah. Pinginnya 1 hari 1 bulan langsung bisa mahir. Ada seorang santri ya, gitu ya. Nah, dia masuk pondok pesantren 1 bulan, bilang gitu, sudah belajar 1 bulan kok saya belum bisa bahasa Arab gitu kan. Dikira kalau sudah 1 bulan langsung mahir gitu kan. Kita balik bertanya, kamu dulu belajar bisa ngomong lancar bahasa Indonesia itu berapa lama? Kan bertahun-tahun juga gitu ya. Ya artinya butuh waktu, butuh istiqomah gitu ya. Gaptek ini juga kalau banyak kendala gitu. Sekarang fasilitas belajar itu sangat-sangat banyak sekali ya, modern sekali. Apalagi dengan AI itu ya Pak, banyak gitu ya. Sarana utama mempelajari kaidah bahasa Arab yang pertama ya, itu dengan buku-buku pembelajaran khusus ya. Nanti akan kita share gitu ya, buku-buku pembelajaran apa saja yang direkomendasikan, bahkan ini tingkatnya sudah internasional, sudah diuji cobakan dan berhasil ya, di banyak ma'ahid atau pesantren atau lembaga pendidikan. Ini sudah diuji cobakan ya. Artinya bukan ini ya, bukan coba-coba enggak, tapi benar sudah ini ya, ada hasilnya dan terbukti berhasil. Ribuan orang menggunakan itu dan berhasil gitu ya. Kursus online bisa gabung dengan kursus yang banyak sekali, silahkan cari di Indonesia juga banyak kursus online bahasa Arab. Itu sekarang bisa memotong waktu, jarak dan biaya ya. Kalau kita belajar bahkan di ini ya, di Masjid Nabawi itu ada membuka pelajaran online ya. Dars online gitu ya. Silahkan diikuti ya. Ada macam-macam hadis, tafsir gitu kan, akidah, bahkan Al-Qur'an ada juga di situ ya. Nah, ini apa bisa kita ikuti gitu ya, walaupun kita tidak belajar langsung ke sana. Pesantren dan lembaga pendidikan. Masuk ke dalam pesantren dan lembaga pendidikan ini efektif untuk kita serius belajar bahasa Arab ya. Tapi saya sudah ini ya, ada pekerjaan, saya sudah lanjut usia gitu kan, sudah sibuk gitu kan. Ya cari yang lain gitu ya. Aplikasi pembelajaran audio dan visual ya, simak podcast atau YouTube misalnya. Ini ya. Ini buku-buku yang tadi kita sebutkan. Pertama, Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ini ya. Ini luar biasa buku ini, ada 4 jilid nih ya. Ini kebetulan nih ya, saya ini ya. Ada ini buku salah satunya. Ini bukunya ya. Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ini jilid yang pertama ya, untuk tingkat pemula. Ya. Satu buku ini idealnya dipelajari 100 jam pelajaran menurut panduan ini ya, bukunya. 1 jam pelajarannya 45 menit ya. Jadi ini luar biasa ya. Dan ada daurahnya, ada trainingnya. Dulu saya pernah ngikutin ini training mengajar buku ini ya selama 1 minggu tahun 2008 gitu ya. Dan ini dapat ijazahnya, ini dapat apa namanya, ijazahnya ini asli ini para pemirsa gitu ya. Nah ini ijazah, ada syahadatu ijtiyaz daurah. Jadi ada ijazah musyarakah, ada syahadah musyarakah, ada syahadatu ijtiyaz ya. Syahadah musyarakah itu hanya ikut berpartisipasi ya, tapi nggak ikut ujian, nggak ikut syarat-syaratnya. Langsung oleh Dr. Abdurrahman Ibni Ibrahim Al-Fauzan ya, pengarang, mu'alif, ta'alif ini dari buku ini. Ya, jadi ada beberapa waktu itu 1 pekan ya daurahnya, dari habis asar sampai isya gitu kan. Dan cukup disiplin sekali ya daurah beliau itu. Ada materi, ada tata cara mengajar gitu kan. Kemudian ada ujian. Ya, alhamdulillah gitu kan. Terus tahun 2008 itu ya, udah berapa lama itu ya. Jadi yang ngajar beliau langsung ya.
Yang ngajar beliau langsung yaitu Syekh Dr. Abdurrahman Ibni Ibrahim Al-Fauzan. Dan tim ya, artinya beliau ada beberapa tim pengajar, tapi beliau banyak masuk di kelas dan memberikan banyak masukan bagaimana mengajar ya, bahkan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mengajar yang pada saat itu beliau sudah puluhan tahun gitu ya, pada saat 2008 itu ya. Dan ada cerita yang menarik ya, waktu beliau mengajar itu ketika membuka daurah di Jepang gitu kan, banyak yang ternyata orang Jepang itu tertarik belajar bahasa Arab ya. Di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam, tertarik dengan Islam, karena kalau kita melihat buku ini ada buku mu'alim, ada buku thalib ya. Ada buku yang dipegang oleh guru. Di sini ada panduan-panduan mengajarnya, tujuan mengajar, tata cara mengkondisikan kelas gitu kan. Ini di Kitabul Mu'alim ada ya. Ada kitab yang dipegang oleh santri itu banyak gambar-gambarnya gitu ya. Gambar gini juga ada ya, berwarna gitu kan, full color gitu kan. Nah ini ada yang tertarik kemudian bersyahadat masuk Islam dengan melihat gambar-gambar gitu kan. Dan bahasa Arab itu memang tidak bisa dilepaskan dengan keislaman gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan kita juga diajari thaqafah mereka gitu kan. Apa yang kamu suka? I like music gitu kan, mesti begitu ya. I will go to cinema gitu kan. Kalau di SMA dulu begitu, mau kemana kamu? Saya pengen pergi nonton ke bioskop gitu kan, udah sakofahnya begitu. Tapi kalau di sini ila aina anta tadhhab, misalnya ana sa'adhabu ilal masjid ya, kalau bahasa Inggris ila cinema, ila bioskop, ini ke masjid. Jadi ada sakofah yang bertolak belakang gitu. Gambar-gambarnya pun juga itu mendorong seorang juga ini, gambar Ka'bah ketika berbicara tentang haji, berbicara tentang masjid gitu kan. Nah menarik ini ya, jadi pembelajaran lebih menarik dengan tadi ya, media yang unik juga itu. Nah itu salah satunya Al-Arabiyah Baina Yadaik, banyak yang jual di online, kita nggak jualan di sini ya. Dan buku ini sudah sangat familiar ya dan mendunia, dan memang hadafnya atau tujuannya adalah bukan ini ya, bukan untuk komersial ya, masyru' ghairu ribhi gitu di dalam mukaddimah buku itu ya. Jadi memang ini proyek bukan profit oriented, no ya, bukan. Ini adalah untuk khidmah, li khidmatil lughatil arabiyyah gitu. Yang kedua ya, silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha, digunakan di universitas gitu ya, Muhammad bin Saud ya, di Riyadh itu. Ini juga mendunia itu. Kemudian itu kan Al-Kitab Al-Asasi fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natikina biha ya. Ada juga ini ya, Al-Arabiyyah lil Alam. Yang keenam itu Al-Arabiyyatu linnasyiin. Sama ini kita juga alhamdulillah juga pernah belajar ini. Biasanya kalau alumni Lipia Ma'hadil Ulum di Jakarta, saya yakin belajar ini nih yang tingkat i'dad lughawi. Belajar silsilah Al-Arabiyyah linnasyiin ini. Belajar mereka ya. Nah ini buku-buku atau buku-buku lain silahkan gitu ya. Kemudian kalau siniar atau podcast ya, bahasa Indonesianya siniar ya. Dan channel YouTube berbahasa Arab ya, yang ini bahasanya fusha, bisa membantu kita mendengarkan dari native speaker yang bagus, bahasanya fusha, isinya daging semua gitu ibaratnya zaman sekarang itu. Idza'ah Tsamaniyah. Silakan dicari di YouTube ya, Idza'ah Tsamaniyah atau Finjan Podcast ini ajib itu ya. Pembicaranya, narasumbernya bukan ini ya, abal-abal ya. Pembahasannya juga menarik. Gitu. Idza'ah Tsamaniyah. Sekitar beberapa waktu lalu saya lihat itu hampir ini ya, 4 jutaan subscribernya gitu ya. Cukup banyak. Kemudian ada channel YouTube-nya Syekh Dr. Nabil Al-Awali. Ini juga
menarik ya, 2,5 juta pengikut gitu kan, dan beliau juga bahasanya fusha, penyampaiannya menarik ya, menggugah. Jadi bukan hanya belajar bahasa Arab saja gitu kan, kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa gitu ya. Beberapa cuplikan video ini ya, Syekh Nabil Al-Awali ini diterjemahkan, ada bahasa Rusia, ada bahasa macam-macam gitu ya. Kemudian podcast Biduni Warok tanpa kertas ini juga podcast menarik ini. Biduni Warok ini bahasanya fusha juga ya. Ada juga mix gitu ya. Ada 1,4 juta ya. Ada Fahim podcast ya. Ada Mikhyal gitu kan, Mikhyal. Ada Maktabah Istudio gitu. Arab podcast. Nah, ini Ustadz dari Mesir ya, ngajar di Indonesia ini. Ya, jadi penyampaiannya pakai bahasa Indonesia pelan-pelan, menarik juga ini ya, apa namanya, Arab podcast gitu ya. Madinah Arabic itu juga sama ya. Bas podcast gitu kan, Warok gitu kan. Ini silahkan ya. Jadi kita apa namanya, dari ini pakai bahasnya fusha, fasih gitu kan, enak bahasanya gitu kan, dan temanya menarik gitu. Membiasakan kita mendengar itu akan mempermudah kita dalam apa, belajar bahasa Arab ya. Kemudian para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada website ya. Ini yang bisa membantu kita seperti Al-Ma'ani ya, itu kamus online. Kamus Al-Ma'ani ini kamus lengkap ya. Di situ ada fawaid lughawiyahnya juga. Faidah-faidah bahasa juga. Ini bisa kita rujuk gitu ya. Kamus Arab dengan Arab ya. Arab mungkin dengan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Gitu ya. Kamus Al-Ma'ani, bahkan Arab Indonesianya pun ada gitu di situ. Ya, tapi yang paling lengkap adalah Arab ya, di kamus Arab dengan Arab ya. Kitab Al-Ma'ani, situs Al-Ma'ani ini ya, kamus online lengkap gitu. Biasa saya sering buka ini kalau apa Al-Ma'ani ini ya, karena gampang gitu kan ya, dan penjelasannya lengkap di situ. Kalau pengen ini tasrif online, bisa buka misalnya Kutrub, ini salah satu ya. Kutrub ini kita masukkan satu kata, nanti tasrifannya muncul di situ. Atau pakai AI ya, AI ada ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Blackbox ya. Itu bisa membantu kita ya untuk belajar bahasa Arab itu ya. Nah, ini yang terakhir, agar kita bukan hanya sekedar memahami bahasa Arab, kaidah-kaidahnya, tapi 4 hal ini akan membantu kita untuk bisa meraih ya apa yang kita inginkan saat belajar ya. Pengalaman pribadi, apakah harus kita masuk pesantren? Tidak gitu ya. Jadi pesantren itu opsi gitu ya. Opsi yang kalau misalnya bisa diambil gitu. Yang pertama adalah tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat akan menjadikan energi ya saat Anda melewati tantangan ya. Pasti ada kendala. Pengalaman belajar bahasa Arab yang tadinya banyak, menyusut, tinggal 2, tinggal 1. Ya. Ya, tapi apa? Kalau kita tekadnya kuat, bismillah ya. Maka apa? Lanjutkan itu. Lanjutkan ya. Tekad yang kuat. Ya, semangat ketika apa? Belajar bahasa Arab itu sampai bisa gitu. Dan tanamkan mindsetnya bahasa Arab itu mudah ya, mudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu, kaifa haluk, alhamdulillah bi khair, itu bahasa Arab itu. Sabahul khair, sabahun nur. Nah, itu gampang dipraktekkan, itu tekad yang kuat itu. Yang kedua adalah rajin belajar ya, kuncinya itu rajin belajar. Rajin belajar ya, baik belajar secara mandiri atau belajar tadi ya langsung, apalagi sarana tadi ya, bisa banyak video-video. Di zaman kita dulu waktu belajar itu susah, akses ke internet belum seperti zaman sekarang. Sekarang itu banyak sekali ya, untuk ketemu apa namanya native speaker tuh gampang sekali bisa lihat itu.
apa namanya, di YouTube, di sosial media ya. Atau misalnya ini ya, pakai AI, bisa bicara sama AI, yang salah nanti dibenarkan mereka gitu ya. Yang ketiga, banyak berdoa. Ya Allah mudahkanlah. Ya Allah istiqomahkanlah. Gitu kan. Ya Allah apa namanya, teguhkanlah, fahamkanlah gitu. Ini berdoa. Yang keempat, istiqomah, itu kuncinya ini ya. Nah, ini para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal ya sifatnya ngobrol saja, ini sharing saja terkait dengan kiat sukses, begitu juga tentang kaidah penting dalam memahami bahasa Arab ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam ya. Barangkali kalau ada diskusi, tanya jawab ataupun koreksi, silahkan ya. Saya kembalikan ke moderator ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Hawri LC-MI yang telah memaparkan materinya yang begitu jelas dan gamblang. Alhamdulillah, begitu banyak ilmu yang kita dapat malam ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seperti biasa, kami berikan kesempatan kepada para peserta webinar BC Online. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Kalau tidak ada, nanti dari kami akan bertanya. Silakan pada para peserta yang ingin bertanya perihal terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Ada? Silakan. Kalau ada udah paham semua itu. Silakan para bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat kolom. Kalau tidak ada, seperti biasa nanti kita akan berikan kuis yang bisa menjawab, mendapatkan buku seperti biasa di Nurul Islam. Dan kami sampaikan pada para peserta yang pekan sebelumnya sudah bisa menjawab dan mendapatkan buku, mohon maaf belum bisa kami kirim karena ada sesuatu hal. Insya Allah mungkin pekan ini akan kami kirim. Silahkan. Sepertinya masih pada ngeblank nih. Insya Allah. Udah bukan ngeblank, udah pada paham semua. Udah pada paham. Alhamdulillah kalau udah paham. Iya. Silahkan pada para jamaah yang ingin bertanya terkait materi bisa melalui kolom chat. Sepertinya tidak ada nih, Ustaz. Berarti kita saja. Alhamdulillah ada yang masuk nih, Ustaz. Iya. Dari Pak Rizky Helmia dari Ciampea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Helmia. Oh, ini pertanyaan perihal materi, Ustadz. Rencana pekan depan belajar apa? Nahu, sorob, apa bukan? Ya karena webinarnya cuma sekali ya, ini hanya mungkin mukaddimah ya, hanya sebagai vitamin untuk kita semangat ya belajar bahasa Arab ya. Jadi teman-teman yang ikut webinar ini ya, usahakan untuk bisa mengikuti atau melanjutkan belajar ya bisa dengan gabung lembaga kursus online gitu kan. Itu kalau kita sibukkan bekerja gitu kan,
Bisa kita belajar sesuatu online, itu apa namanya, di program belajar online ya. Atau belajar mandiri, buku-buku misalnya ini ya, nahwu. Kalau belajar nahwu, usahakan ini ya, dari yang dasar dulu. Ya, kalau belum pernah kita dasar yaitu ya. Dari kitab-kitab yang dasar jurumiyah misalnya gitu kan. Kalau atau nahwu wadih gitu kan. Nah, wadih itu kan dipakai di Mesir untuk SD ya. Kalau di sini mahasiswa juga pakainya itu ya, nggak masalah itu. Atau misalnya yang ini ya, Ustadz siapa itu, Aceng Zakaria 40 jam nahwu, itu juga cukup ringkas, padat, dan ya, mudah gitu ya. Tapi ya harus dengan guru gitu kan. Belajar bahasa Arab dengan guru gitu kan. Bagusnya itu idealnya. Kalau enggak ya kita buka misalnya penjelasan para ustadz yang buat apa namanya, video tentang pembelajaran bahasa Arab online gitu. Dulu saya juga pernah gitu ya upload video di YouTube, pengennya berbagi saja, ternyata nggak disangka banyak juga yang itu ya, ada ribuan orang yang nonton juga gitu ya. Padahal itu apa namanya, niatnya nggak ini ya, nggak untuk misalnya serius gitu kan. Ternyata banyak gitu yang tertarik gitu ya. Nah, itu banyak di YouTube gitu kan, belajar. Ada yang berurutan bedah satu kitab gitu kan. Nah, itu diikutin gitu kan. Diagendakan tadi misalnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali gitu kan. Intinya itu konsisten ya, belajar dan praktek. Kemudian kita pengen apa tujuannya, apakah bisa ngomong atau misalnya tujuannya tadi ya, kalau yang di ini ya, di biasanya online itu ya kursusnya menggabungkan 4 itu tadi ya, kompetensi tadi, ada bisa ngomong, menulis benar, mengucapkan benar, kemudian memahami benar gitu kan, bahkan bisa menerjemahkan insya Allah gitu ya. Nah ini, jadi untuk ini saran saja, silahkan ini ya, belajar masing-masing nanti, atau bisa diagendakan mungkin di BC gitu kan, tentang bahas kitab tentang bahasa Arab atau bagaimana. Banyak pemateri di sini ya, bukan hanya saya saja gitu ya. Banyak di sini pemateri yang bisa dijadwalkan dan bisa diusulkan gitu ya. Wallahu taala alam ya. Terima kasih pada Ustadz atas jawabannya, dan kepada Pak Rizky silahkan ya untuk terus mengikuti program-program BC selanjutnya. Insya Allah nanti kedepannya juga kita di pertemuan selanjutnya ada program bahasa Arab lanjutan Ustadz. Ya. Dan alhamdulillah ada masuk lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tips-tips agar mudah mempelajari bahasa Arab? Ya. Adakah tips-tips biar mudah mempelajari bahasa Arab? Tadi sebagian sudah dicerita disampaikan ya, tentang kendala yang seringkali terjadi ya. Kendalanya biasanya dari kita sendiri sih. Kalau dibuat ini ya, umumnya dari kita. Yang keduanya mungkin kalau pengajar, yaitu kadang pengajarnya pindah home base gitu kan, atau sakit gitu kan. Nah, itu kita nggak bicara tentang kendala. Kalau kendala itu mau dicari pasti ada. Kita bicara tentang ya kita sendiri gitu kan. Tipsnya ya tadi kan, kiat suksesnya kan pertama ya tadi dengan tekad yang kuat, kemudian dengan doa ya, dengan keseriusan gitu kan. Kalau kita nggak serius ya, belajar apa saja itu nggak jadi gitu kan. Intinya itu, kalau nggak serius tuh belajar apa saja yang mudah itu nggak jadi. Jangan kan bahasa Arab gitu kan, kita belajar membuat ini misalnya apa namanya, roti apa gitu kan, kalau nggak dipraktekin juga nggak jadi ya. Nah ini makanya harus sinkron, koheren antara teori dan prakteknya ini. Jadi kita dapat teori ini, kita praktekkan ya. Rajin bertanya gitu kan, kemudian rajin menelaah gitu kan, belajar gitu kan. Kalau waktu belajar dapat masalah gitu kan, tanya gitu kan. Kalau tanya ke ChatGPT misalnya atau ke AI gitu kan, kadang
kadang seringkali jawabannya itu ngaco gitu kan. Seringkali jawabannya ngaco, salah gitu kan. Makanya apa? Perlu dikonfirmasi kepada ahlinya gitu, kepada yang kompeten gitu kan. Karena mereka menjawabnya sesuai dengan data yang dimaksudkan gitu. Walaupun seringkali lebih cepat ya, menjawabnya lebih cepat gitu ya. Itu tadi ya. Jadi tekad yang serius, yang kuat ya. Timnya banyak belajar gitu kan, istiqomah gitu kan, karena ini kalau bisa bukan hanya setahun 2 tahun sampai seterusnya belajar bahasa Arab itu. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan intinya gitu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah lelah gitu kan. Belajar terus belajar. Nanti kalau sudah misalnya paham sekali itu udah insya Allah seterusnya paham gitu kan. Bahkan tambah paham gitu kan. Dan nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya seperti misalnya kita dulu belajar mengenal, bisa ngomong lancar, ini kan proses bertahun-tahun ya, kita itu proses bertahun-tahun bisa berbahasa Indonesia ini kan proses bertahun-tahun, nggak instan gitu kan. Kita pengennya instan ya, 1-3 bulan langsung bisa gitu ya. Kitanya aja 3 bulan cuma 3 kali belajar gitu kan. Ya itu kan bisanya ya bisa sesuai yang di situ aja. Kalau digolongkan tingkat mahir kayaknya mungkin masih terlalu jauh gitu kan. Nah itu apa namanya, rajin gitu kan, untuk mencari gitu kan, belajar dengan serius gitu kan. Begitu juga tidak putus asa ya, biasanya kendalanya itu ya. Jadi tipsnya gitu ya, cari referensi buku-buku gitu kan, sudah banyak sekarang buku-buku tentang nahwu apa saja, tentang balaghah apa saja gitu kan ya. Oh saya nggak bisa bahasa Arab yang murni, nggak, sekarang beli terjemahnya banyak sekali ya, beli terjemahnya banyak sekali gitu ya. Nah terus ya tadi dipraktekkan, intinya dipraktekkan ya. Jangan malu-malu ya kalau kita ngacu di buku ini ya. Ya praktek tanpa ini ya, kalau seorang guru ngajarnya nggak boleh menjadikan muridnya itu ini merasa haraj, tidak enak ketika tidak bisa menjawab gitu kan, kemudian dilemparkan kepada temannya, ditanyakan yang lain gitu kan. Tentu masih banyak ini ya. Nah ini ikhwas kalian yang bisa disampaikan tips ya, belajar bahasa Arab ya dengan serius. Saya yakin kalau orang serius, sabar gitu kan, mau maju gitu kan, kemudian istiqomah, insya Allah itu ada hasilnya. Nikmati prosesnya gitu kan, dinikmati aja gitu kan, jatuh bangunnya, naik turunnya gitu kan, insya Allah ya setelah nanti sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun itu ada hasil yang manis gitu ya, yang bisa kita nikmati di kemudian hari itu. Wallahu taala alam ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti kepada Bapak Hermawan Juandi terkhusus dan umumnya kepada para peserta. Ada satu lagi yang masuk Ustadz dari Ibu Fitrian Apriana. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika kita belajar bahasa Arab dengan salah satu metode dari salah satu guru, lalu ke depannya kita ikut belajar dengan metode lain dan guru yang berbeda, itu ternyata untuk anak pribadi jadi sulit memahami Ustadz. Bagaimana mensiasatinya agar dapat tetap memahami meski beda guru dan metode? Jazakallah khairan. Sebenarnya wa iyyakum ya, jadi sebenarnya beda guru itu nggak masalah ya. Jangan tergantung pada guru semata-mata gitu ya. Walaupun memang benar ya, ada faktor mempengaruhi ya. Kadang beda guru, beda cara mengajar, beda metode gitu kan. Ada yang saat materinya sama disampaikan oleh guru A sama guru B, itu ternyata berbeda gitu kan dalam ini ya, dalam penerimaan santri atau siswanya ya. Kalau kita mendapati misalnya satu kitab itu berbeda gurunya, metodenya gitu kan ya, kita cari yang kira-kira kita enak gitu, bisa menangkap gitu ya. Maka bentuklah suasananya itu yang ringan gitu, yang menarik gitu. Belajar bahasa Arab atau bahasa yang lain tuh
apa namanya, happy gitu, jadikan yang bahagia, yang senang, yang menarik gitu, jangan tegang gitu kan, yang salah kemudian dihukum gitu, kayaknya kurang jalan gitu, apalagi kalau sudah dewasa gitu. Untuk anak-anak ya mungkin terus banyak menghafal gitu kan. Seperti ada ini ya, diskusi dalam podcast yang menarik ya tentang apa namanya, taklim, pengajaran bahasa Arab ya. Salah satu pakar yang menyebutkan ya, menghafal mufradat itu sebenarnya kurang direkomendasikan gitu ya. Ya, kurang direkomendasikan gitu. Ya. Menghafal terus disetorkan gitu kan. Sebab hari ini hafal serat apa 20 kata, besok lagi kata yang tadi dihafal itu belum tentu seminggu masih bertahan. Ya. Bahkan apa yang paling utama adalah ya tadi ya, dipraktekkan, sedikit-sedikit dipraktekkan gitu kan. Kemudian diulangi lagi gitu ya. Tidak salah mutlak seperti itu. Gitu ya. Tapi ini yang sudah banyak diujikan ya, banyak dicoba oleh para pakar yang ngajar apa namanya, yang mereka sharing di beberapa podcast gitu ya, untuk seperti itu kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena nyatanya santri itu sekarang menghafal, seminggu ditanya lagi udah hilang gitu kan, udah hilang, apalagi nggak dimurojaah ya gitu ya. Makanya apa namanya, biasanya model-model buku yang itu kan ada teks, kemudian ada mufradat gharibah saja, nggak semuanya dihafal. Mufradat yang gharibah ya, kita yang diperhatikan itu. Gharibah itu yang ini ya, yang kira-kira asing gitu kan, jarang terulang, jarang dipakai gitu. Nah, adapun nanti apa kata-kata yang sering terulang itu nggak usah dihafal gitu ya. Dan tadi ya, kalau mendapati apa namanya berbeda metode, beda susah memahami, apakah mungkin materinya berbeda gitu kan. Caranya kalau begitu ya, sebelum kita belajar kita song-song dulu. Kita dahulu dulu, kita baca dulu. Kita baca. Ya ini cara apa namanya strateginya ya, yang dulu kita pakai biasanya kalau apa namanya sebelum diterangkan oleh guru atau ustadz atau syekh ya, kita baca dulu materinya, nanti pas gurunya menerangkan kita fokus bertanya yang kita anggap sulit gitu ya. Nah, kalau kita datang kemudian tahu-tahu hanya modal dengar gitu kan, kemudian mencatat malas gitu kan, praktek malas, kemudian pulang besok lagi baru lagi nggak kita murojaah, ya akan susah gitu ya. Ya, itu ya. Jadi berbeda metode ya nggak masalah gitu kan, karena setiap guru punya keunikan masing-masing gitu kan, punya keunikan masing-masing, punya cara pembawaan masing-masing. Tinggal kita pilih saja yang paling cocok menurut kita yang mana gitu. Saya kan semua punya kecocokan, kecenderungan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan yang metodenya kurang cocok menurut kita, terus kita akhirnya nggak belajar, itu kan salah juga gitu kan. Jadi walaupun misalnya ini ya kita coba, justru itu challenge bagi kita ya, tantangan bagi kita. Gimana sih maksudnya gitu kan. Ada yang ngajarinya rinci gitu kan, ada yang dia ngasihnya globalnya saja ya. Nah itu ya cara menyikapinya ya, kita harus prepare terlebih dahulu, persiapan terlebih dahulu. Insya Allah ya, kalau ustadznya ngajarinya mudah, nanti lebih mudah. Kalau sulit insya Allah akan dimudahkan gitu ya. Kita prepare dulu. Setelah mengajar selesai, kalau kita nggak paham dengan guru tersebut ya, diskusikan dengan teman sejawat. Diskusikan, tanya, ya, konsultasikan dengan teman sejawat itu. Gitu. Jadi maksudnya ustadz atau guru tadi apa sih gitu kan, kita sungkan, kita sudah dijelaskan belum paham gitu kan. Kadang kan malu gitu kan. Ini sudah dijelaskan sampai berbusa ustadznya gitu kan. Nggak paham juga. Udah misalnya, oh ya insya Allah nanti saya pelajari lagi. Diskusikan dengan temennya yang paham gitu.
Ya, insya Allah itu apa namanya solusinya begitu ya. Wallahu taala alam ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mari kita terus semangat mempelajari bahasa Arab karena sebagai kunci untuk memahami Al-Quran dan meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Alhamdulillah, tadi telah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Dan sekarang giliran kita bertanya, Ustadz. Iya, Silahkan kita beri kesempatan yang bisa menjawab. Kan kita berikan hadiah, yaitu buku Dinul Islam, ulasan utama dasar-dasar Islam. jawabnya pakai apa? Chat. Silahkan, Ustadz. Nanti ada ini mikrofon. Atau chat terserah ya. Bisa chat, bisa langsung. Oh, ini, gitu. Ustadz. Terserah panitia bagaimana. Baik, ada berapa pertanyaan yang bisa diberikan ke para peserta? 3. Apa Ustadz di ini, Ustadz? Untuk ini. Ya. Kira-kira ada berapa apa namanya pertanyaan? 3, Ustadz. 3 pertanyaan ya. Silahkan untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Baik, untuk pertanyaan pertama gitu kan, sebutkan kompetensi dasar dalam belajar bahasa Arab apa saja gitu kan. Tadi kan disebutkan gitu kan. Ada yang menjawab silahkan gitu kan. Silahkan yang bisa menjawab, mic-nya di-on-kan saja. Iya, boleh langsung ya. Mereka dikasih slide atau tidak peserta ini? Kalau bisa share aja ke mereka ya. Silahkan para peserta webinar BISI Online yang bisa menjawab. Kompetensi standar belajar bahasa Arab gitu tadi ada 5 yang kita sebutkan. Sebutkan 4 saja gitu. Udah ada yang masuk, Ustadz? Ya. Yang pertama Fahmu al-Masmu, yang kedua Al-Kalam, yang ketiga Al-Qiraah, yang keempat Kitabah, dan yang kelima adalah Tarjamah. Iya. Bagus, Masya Allah, betul ya. Betul, Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Selamat kepada Pak Sukriendi ya, telah bisa menjawab. Nanti silahkan bisa menunggu bukunya akan kita kirim. Selanjutnya silahkan Ustadz pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan tentang jumlah fi'liyah atau ismiyah gitu ya. Kalimat isim, kalimat fi'il gitu. Ada nggak yang bisa ngasih contoh misalnya jumlah fi'liyah gitu, kalimat fi'il dalam bahasa Arab gitu? Silahkan kalau ada gitu kan. Gampang aja, yang gampang, yang penting jumlah fi'liyah gitu kan. Ada fi'il, ada fa'il, cukup dua kata gitu. Sebutkan fi'ilnya atau fa'il gitu aja. Misalnya Muhammad membaca. Itu udah namanya jumlah apa namanya? Bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Tapi yang kita inginkan dalam pertanyaan soal ini adalah jumlah fi'liyah gitu. Silahkan kalimat fi'il kalau ada yang ini. Silakan yang ada yang masuk langsung, Ustaz. Di Husan. Ya. Ada yang jawab? Udah ada. Kitabah Muhammad Risalah. Kataba atau kita? Kataba Muhammadun risalatan. Betul nggak begitu tulisannya? Ya, betul, Ustaz. Iya, betul itu ya. Kataba ini namanya fi'il madhi. Ya, Muhammadun itu fa'il marfu'un ya, gitu mah. Risalatan maf'ul bih. Betul. Selamat itu. Kepada Selamat. Bapak Husna. Abdi Husna, selamat. Ya. Silahkan Ya, Ustaz udah pada ahli, lebih ahli daripada yang menyampaikan gitu ya, Masya Allah. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan yang ketiga Ustaz.
Terakhir pertanyaan yang ketiga, bagaimana kiat sukses belajar bahasa Arab? Gitu. Apa saja itu? Sebutin 4 yang disebutkan tadi. Kiat sukses. Silahkan langsung saja, bisa melalui kolom chat atau bisa langsung mic-nya di on kan. Ya, rajin belajar, betul. istiqomah. 3, Pertama, tekad yang kuat. betul. Kedua, rajin belajar. Ya. A, Ketiga apa? istiqomah. Ketiga tadi apa? Ketiga, banyak berdoa. Ya, betul. Betul. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ada 2 yang masuk, Ustaz. Yang pertama Ibu Fitria, Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah nanti untuk Bu Fitria kita berikan juga hadiahnya. Berarti ada 4 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran pada para peserta webinar BC Online yang telah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz. Alhamdulillah, rabbil alamin. Demikian rangkaian acara webinar bahasa Arab pada hari ini. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Dr. Hawari LCMEI atas ilmu dan nasihat yang begitu manfaat juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kami Erwin Tirmidzi selaku mewakili panitia BC Online mengucapkan mohon maaf apabila ada acara terdapat kekurangan, dan insya Allah sampai jumpa pada webinar selanjutnya, yaitu webinar pertemuan yang keempat, yaitu Entrepreneur Islam Public Speaking yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ugun Gunansa. Sebelum ditutup, seperti biasa kita ada sesi foto bersama. Silakan untuk para peserta bisa membuka webcamnya. Jauh-jauh kayaknya ya pesertanya. Iya. Gimana? Sudah? Alhamdulillah sudah, kami kembali ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.